Oh, negara ini hanya akan dapat berdiri dengan jaya kalau kita adil. Nggih napa mboten? Nggih. Mila niku kula suwun panjenengan sedaya mangertosi ingkang ngaten menika, benjing-benjing milih sinten sing panjenengan anggap paling sae kangge Indonesia. Ngoten. Oh niku lak. Nggih, pun kula mboten kampanye benjing-benjing mawon ngoten. Nggak ada konangan ya. Kula tebih-tebih nggih mok niki tok ajane. Nggih mok niki tok ngandani meneh-meneh nek pemilu iku golek sing cocok sing berjuang untuk kepentingan rakyat banyak pun ngoten mawon. Sinten tiange alah mboten usah kok kandhakaken bincing-bincing mawon. Burung wayahe kampanye kok. Engko mbarakno sing liyane muring-muring. Wis. Nggih, mila niku kula suwun panjenengan niku sing atos-atos ngreksa hak-hak politik Anda semua dan capailah kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia melalui pemilu. Oh, yang golek wakil NU. Ya kabeh terserah nek sampean gelem apa ora terserah sampean ae. Nek melu aku ya sesuk tak kandhani. Ndang nek kula ngitunge biasane tertib wis tak hitung ngono. Lah kula murid Gus Dur. Dengan jadi kita ini NU itu tidak bisa dianggap main-main. Karena apa? Bendino awur uang lho, ngancani uang iki durung lahir wis dimong. Apa eneng wong ngomong menungso kaya nabi ngalahno NU ora eneng. Urung lahir ning jero weteng wis dimong. Petang sasian, pitung sasian wis dimong. Isih tawur karo demit wis diurusi. Begitu metu wis diurusi walimatu tasmiyah, ari-arine wis diurusi. Lek mendem sampai dikei dom sampai dikei. Jadi manusia ini memang makhluk terkuat. Tapi manusia ini wataknya lupa dan salah. Makhlul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Makanya manusia ini harus selalu dibikin diingatkan. Maka manusia biar gampang ingat maka dibikin peringatan. Nah itulah makanya kita bikin banyak peringatan itu karena untuk ngingetin manusia yang gampang lupa ini. Karena orang kalau ingat manusia, hidupnya enak. Karena manusia ini yang terbaik. Makanya kalau kita ngurus manusia dengan baik, dunia akan baik. Kehidupan juga akan baik karena ngurus manusia. Lah sampean itu jarang ikut ngurus manusia. Makanya kehidupan kita itu susah. Karena jarang terlibat dalam urusan manusia. Ada orang itu ngurus nya manusia. Jadi dia cuma ngurus nya dok, itu bisa kaya raya, bikin pabrik pempes. Lah itu karena ngurus nya manusia, coba. Ngurus nya luwak itu paling punya kopi luwak. Tapi ngurus nya manusia, punya pabrik pampers. Ngurus giginya manusia itu punya pabrik odol, pabrik sikat gigi. Ngurus mukanya ibu-ibu itu punya pabrik kosmetik, skincare. Ya, ngurus mencretnya manusia punya pabrik Entrostop. Itu kan karena mau ngurus manusia. Ngurus idepnya manusia dok, punya pabrik idep sing ngebyo-ngebyo itu. Ngurus gigi monyongnya manusia punya pabrik behel, dikawat giginya. Lo jadi di sini ini apa yang nggak ngurus manusia? Sedotan ini karena ngurus mulut manusia karena kalau minum nyosor seleken sedotan. Bikin kursi ini karena ngurus bokongnya manusia. Ya kan, bikin mic ini karena ngurus kupingnya manusia. Makanya apa di dunia ini yang nggak ngurus manusia?
bikin jilbab yang macem-macem karena ngurus kerudungnya manusia. Mana di dunia ini yang nggak ada urusannya sama manusia? Makanya orang kalau ngurus manusia enak. Kenapa bupati enak? Yang ngurus manusia selampung tengah. Kenapa jadi DPR enak? Ya karena ngurus manusia sampean kadang alo-alo kiai uripe enak lah, ngurus santri. Nah sampean ngurusi wedhus tok ayo mampu wedhus. Tapi ngurus wedhus juga ngurus makanan iya, jadi dunia ini mana yang nggak ada urusannya sama manusia. Makanya biar manusia ini nggak salah, selalu diingatkan. Nah, ingatan besar itu ada ingatan besar, ada ingatan kecil. Nah, yang bagian ingatan besar itu namanya Rasul, namanya Nabi. Biar manusia nggak lupa kalau manusia itu punya Allah, punya Tuhan, maka manusia diingatkan pakai nabi-nabi. Dibikin peringatan. Makanya enak bikin peringatan karena ngurus manusia itu nggak ringan. Makanya lahir diperingati namanya hari kelahiran. Pernikahan diperingati karena hari pernikahan. Sunat diperingati karena sunat. Punya kota diperingati karena ada hari jadi kota. Itu semua mengingatkan manusia. Makanya sampai mati pun diingatkan dengan peringatan kematian. Jadi manusia ini butuh banyak diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan manusia lupa. Makanya kita ingetin. Karena manusia kalau ngurus kambing aja gampang, begitu dia bikin masalah, pasrahkan sama tukang sate, rampung. Ngurus kayu gampang, pasrahkan sama tukang kayu, potong, selesai. Ngurus gampang, kasih pempes, selesai. Ngurus manusia ini loh. Ngurus manusia ini, Masya Allah, rumitnya luar biasa. Makanya Allah itu selalu mengingatkan manusia agar nggak lupa dalam hal apapun. Dalam hal menjadi manusia ya dibikin ingatan bahwa apa? Manusia itu punya pencipta, agar ingat sehari disuruh sholat 5 kali. Itu peringatan agar nggak lupa sama pencipta. Ingatan mingguan biar ingat, biar tidak lupa kalau sudah seminggu disuruh Jumatan. Siapa tahu ada yang nggak mau inget mingguan tapi ingetnya tahunan, disuruh sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Jadi ingetan. Manusia biar inget bahwa orang lapar itu nggak enak, diajarkan puasa, diajarkan bayar zakat. Semua itu peringatan. Nah, salah satu peringatan yang kita lakukan adalah peringatan orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang yang mendahului kita itu siapa? Ya orang-orang yang pernah hidup dan menjadi sebab kita ada hari ini. Karena manusia itu ada sebabnya. Jadi tidak semata-mata manusia itu tiba-tiba hadir gitu. Enggak. Manusia punya nenek moyang awal, namanya Adam. Nabi Adam, sampean harus tahu bahwa sampean itu sebelum lahir sekarang di Lampung Tengah, belum lahir sekarang ada di Amerika, ada di Cina, ada di mana-mana. Dulu nenek moyang manusia itu satu, namanya Adam sama Hawa. Itu semua nenek moyang manusia. Terus kemudian beranak pinak Nabi Adam ini. Ya namanya Nabi Adam ya nggak segini. Nabi Adam itu gede, 60 dhiro. Sampean harus tahu. Makanya kalau sampean ketemu cerita-cerita tentang manusia raksasa, ada manusia raksasa, manusia besar, wong Jawa ngarani buta itu. Itu dulu memang manusia itu besar, jadi nggak segini dulu manusia. Ini kurcaci. Manusia dulu itu besar, 60 dhiro, segini.
Jadi dulu manusia itu gede 60 dhira'. Sak dhira' itu segini. Kalau 60 gini berarti sekitar 50-an jadi Nabi Adam itu besar. Nggak kecil gini. 50-an meter Nabi Adam itu. Gede. Sampai nggak usah bayangkan celananya seberapa. Besar. Nabi Adam itu besar. Makanya kalau ada cerita dulu ada raksasa. Memang manusia dulu itu besar. Dan manusia besar itu terakhir ada di zaman Nabi Musa. Setelah itu punah. Karena apa? Manusia besar itu makanannya banyak. Sehari 5 kintal habis piringnya nggak tahu seberapa. Makanya yang besar-besar itu nggak awet karena makanannya banyak. Nah yang tersisa yang kecil-kecil begini. Sepiringnya cukup. Jadi Nabi Adam itu gede. Bahkan dulu umatnya Nabi Nuh itu ada yang kalau gunung mau meletus itu didudui terus dintuti, nggak jadi meletus. Namanya unuk. Unuk itu besarnya luar biasa itu. Itu yang nyabut pohon untuk bahan kayu kapalnya Nabi Nuh. Jadi orang dulu itu gede, makanya kalau di film-film ada gambaran orang-orang besar, ya memang dulu orang itu besar. Wong kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kadal itu dinosaurus itu. Kadal kuno zaman Nabi Adam. Nah, manusia pertama itu Nabi Adam. Maka biar kita itu nggak lupa bahwa dulu itu manusia bernama Adam Hawa. Maka kita ini disuruh nginget. Nginget apanya? Nginget ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun, itu dipisah. Nabi Adam diturunkan di India, sebagian besar riwayat. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya kampungnya namanya Jeddah, kampung nenek, kampung puyang kalau orang sini. Itu kampung nenek itu. Makanya Jeddah itu artinya adalah nenek. Makanya di Mekah ada kota namanya Jeddah. Itu artinya kampungnya nenek. Ini kampung Mbah Putri kalau orang Jawa. Kalau orang sini kampung nenek. Kampung Nining. Nining betina katanya. Ya kan ada yang bilang begitu tuh. Nenek betina, nenek perempuan. Makanya namanya Jeddah. Nah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika turun itu satu dipisah di Jeddah, satu di Makkah. Saling mencari. Tapi karena besar ya sungai-sungai dilewati gitu aja. Lautan yang dalamnya cuma 40 meter ya renang gitu aja. Selat Sunda itu yang Bakahuni Merak ya palingnya renang epek udah selesai. Dan Nabi Adam itu mencari kemana-mana teriak Hawa, Hawa, karena kerinduan. Jadi manusia pertama ke muka bumi itu ujiannya adalah ujian rindu. Belum disuruh sholat, belum disuruh apa. Makanya laki-laki dan perempuan ujian pertamanya itu rindu. Makanya di dunia ini nggak ada yang sakit melebihi sakit rindu. Makanya jangan rindu itu berat. Ya kan? Sakit gigi dikasih minum obat sembuh. Mencret kasih pil sembuh. Tapi kalau rindu nggak ada obatnya. Obatnya adalah ketemu dia yang kita rindukan. Ya itu makanya anak manusia ini ujian paling berat itu rindu. Wah makan nggak enak, nggak keluar kalau rindu. Nah Nabi Adam itu rindu. Hawa kemana-mana. Sampai akhirnya Siti Hawa mendengar. Hawa, Bang Adam, Hawa, Bang Adam. Ternyata Siti Hawa lagi di atas gunung. Sambil duduk, langsung begitu lihat Nabi Adam dari jauh, Siti Hawa langsung lepas sarungnya lari ngejar, cinceng-cinceng ngejar Nabi Adam. Nabi Adam ingat, ya Hawa kamu jangan turun, kamu tetaplah di atas gunung itu. Kenapa? Aku rindu padamu Bang Adam. Jangan turun, tetaplah di atas gunung itu. Biar aku yang naik.
karena kalau kau sampai turun mengejarku, nanti dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki gitu. Makanya sampai sekarang gak pantas ada perempuan kok kejar-kejar laki. Yang pantas laki-laki yang ngejar perempuan. Akhirnya Nabi Adam melihat Siti Hawa lari ke atas gunung. Hamko hamise julalo, ngejar ke sana, kangen itu. Biarlah semua berlalu, lari. Langsung di atas Teletubbies, berpelukan gitu. Nah, itulah pertemuan pertama manusia, dan tempat itu oleh Allah nggak boleh hilang, diabadikan, namanya Jabal Rahmah di sana itu. Makanya orang-orang kalau pengen tahu asal usul manusia sebelum jadi bangsa dan suku, ke sana. Makanya orang Islam kalau sudah pergi ke sana nggak boleh membeda-bedakan manusia, karena manusia walaupun berbeda-beda bapaknya sama. Itu makanya Islam dikenalkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin memang kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tadinya lah manusia. Ya ayuhan nas, manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku pikir kalian laki perempuan, Adam Hawa, terus bersuku-suku. Makanya manusia itu dari manapun, berbeda apapun, dulu bapak moyangnya sama. Yang tinggal di Arab sekarang terlihat ganteng, cantik gitu, cantik, ganteng. Yang di Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Cina tembem-tembem, sipit-sipit gini. Yang di Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang di sini kecil-kecil, pesek. Walaupun itu nenek moyangnya sama. Kenapa begitu? Saya juga nggak tahu kenapa. Makanya kira-kira saja. Kenapa yang di Arab cantik ganteng? Karena Allah menciptakan Arab itu kering, gersang, tanpa air. Maka harus dibikin cantik, dibikin ganteng. Kalau di sana nggak ada air, dibikin jelek-jelek. Kalau nggak mandi tambah jelek. Makanya orang sana walaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Orang Eropa kenapa dibikin tinggi besar, rambutnya merah? Karena di sana ada musim dingin. Musim dingin kalau dibikin kecil gini kedinginan, mati. Maka dibikin besar. Orang Cina kenapa tembem-tembem, sipit-sipit? Karena di sana kalau musim dingin, salju turun, mataharinya keluar silau, lama-lama ya gini. Afrika kenapa hitam? Ya karena Allah nitip singa di sana. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan lah. Dibikin hitam dikejar singa langsung tengkurap, langsung hilang. Nah kenapa kita dibikin kecil-kecil, pesek-pesek? Nggak ada masalah, karena kita oleh Allah ditempatkan di belahan bumi yang paling indah, namanya Indonesia. Nah, ini kan harus ingat. Makanya kalau belajar dari sini kita akan punya ingatan. Ingatan apa? Bahwa orang dibagi oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lah orang Arab itu kan besar-besar karena air jarang. Terus orang mau berebut air itu harus perang karena sumbernya cuma satu. Orang punya pohon itu di HI karena kalau dia diusir dari pohon itu nggak ada tempat berteduh, mati kedinginan. Makanannya cuma kurma, roti. Binatangnya cuma unta, kuda, jarang-jarang. Ya bagian besar unta. Makanya orang sana nggak enak sebenarnya. Panas. Makanya kalau kita pergi haji pengen pulang ke Suwen 40 dino. Makanya ada haji plus yang lebih pendek. Ada haji khusus yang cuma 7 hari. Karena di sana kalau terlalu lama juga nggak enak. Pilek yang apa susah. Eropa yang menurut kita orangnya ganteng-ganteng itu sampean pikir enak, nggak enak juga. Orang Eropa punya musim dingin. Kalau sudah musim dingin 4 bulan nggak ada matahari, lebih dingin dari kulkas. Makanya orang Eropa kalau musim dingin harus makan daging.
Kalau nggak makan daging mati kedinginan. Makanya daging diawetkan, ikan menjadi sarden, susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Mereka kalau musim dingin nggak punya matahari, makanya kulitnya berubah kayak tekek, bintik-bintik gitu. Makanya mereka nabung lari ke Indonesia. Untuk apa? Cari matahari. Untuk apa? Dede berjemur di sini. Makanya Pak Bupati jangan bikin perda turis masuk ke Lampung Tengah harus pakai jilbab. Jangan, wong mereka mau dede kok suruh pakai jilbab. Lah itu orang sana kalau musim dingin nggak punya daun karena seluruh daun rontok di musim gugur, sehingga nggak ada daun. Mau nyayur nggak bisa, nggak ada sayur, yang ada cuma tinggal pohon cemara. Makanya Natal itu menggunakan daun cemara karena bulan Desember yang nggak rontok ya cuman pohon cemara itu. Bukan karena saking hebatnya pohon cemara. Makanya nggak usah marah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nggak kayak gini memahami. Kalau kita paham itu enak. Orang Eropa kenapa? Selalu perang kemana-mana. Dulu ke Indonesia ngambil rempah untuk bertahan di musim dingin. Sekarang ngambil minyak di Timur Tengah, perang di sana. Ngambil minyak untuk apa? Menghidupkan pemanas di musim dingin, menghidupkan pendingin di musim panas. Maka teknologinya AC, air condition. Lah kita ya nggak dingin, nggak panas. Makanya teknologinya cuma sarung. Kalau kedinginan ya kemulan sarung, kepanasan kebut-kebut sarung, enak. Lah iya, orang sana kalau musim dingin nggak punya ikan, ikannya mengering karena sungai-sungainya keras jadi es. Makanya kalau musim dingin mereka mengawetkan ikan di musim panas untuk dimakan, namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong setiap hari kita cari ikan di sungai ada, nggak ada ikan kodok juga ada, labi-labi ada, kita komplit. Paling enak kita orang Indonesia. Makanya nggak usah komplain, kita dibikin kecil-kecil gini. Orang Afrika kenapa kelaparan? Karena mereka predatornya masih banyak. Nanam padi dimakan emprit habis. Karena empritnya triliunan. Itu nanam jagung habis dimakan betet. Betetnya orang Afrika gedenya sak mentok, namanya makhau. Nanam ubi habis dimakan celeng. Wong celengnya jumlahnya masih kayak dawet. Orang Afrika mau nanam pisang habis dimakan munyuk. Wong munyuknya orang sana itu gedenya sak sapi, namanya gorila. Kita paling enak di sini. Orang Cina mau makan susah. Karena apa? Cina ini mudah beranaknya, cepatnya luar biasa. Sementara pasokan makanannya kurang, makanya gandum di sana dibikin panjang-panjang jadi mie. Makanannya pakai sumpit biar awet. Kalau makannya dicawok kayak kita ya cepet habis. Lah kita di sini apa aja ada. Orang Arab itu kalau membicarakan daging paling unta, paling itu kuda khimar. Orang sini ngomongin daging mulai dari luwak, garangan, terenggiling. Apa aja ada di sana? Di sini orang sana ngomongin buah itu paling kurma, terus delima, jeruk. Orang sini mulai dari kesemek, mulai dari duren, cipluan. Wah banyak, nggak tahu jumlahnya, lebih banyak lagi. Ya, orang sana ngomongin hantu aja cuman jin. Orang sini wewe kumbel, genderuwo, kolor hijau, mak lampir, grandong, suster ngesot, lebih banyak. Makanya jadi ulama di sini harus lebih pinter daripada yang di sana. Noh, kalau kita sudah mengenal ini, kita tahu oh ternyata biar manusia itu nggak lupa, Allah tidak pernah menghilangkan jejak masa lalu, namanya Jabal Rahmah. Dan manusia juga harus menyembah Allah.
Makanya agar manusia nggak lupa bahwa manusia pertama itu menyembah Allah, maka tempat pertama orang menyembah Allah diabadikan sampai sekarang. Disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, namanya Ka'bah. Makanya ketika Ka'bah itu hilang dan runtuh, sehingga manusia ada yang menyembah Namrud, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, Nabi Ibrahim disuruh nyari itu petilasannya. Orang pertama nyembah Allah, bawa anak sama istrinya nyari tempat itu, sudah runtuh, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali membangun ulang Ka'bah. Nah ketika membangun berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, udah aku tinggalkan anak cucuku di tempat gersang ini ya Allah, tapi ini tempatmu. Aku minta mereka mau sholat, semoga mereka dicintai tempat ini dan mendapatkan rezeki buah-buahan. Nabi Ibrahim ketika berdoa saking khusyuknya, batunya keruak. Apa keruak itu? Batunya bocor bolong, mencitak kaki Nabi Ibrahim. Apakah oleh Allah tempat itu dihilangkan? Tidak. Agar jadi pelajaran buat generasi berikutnya, tempat itu diabadikan, namanya Maqam Ibrahim. Tikak kakinya itu. Siti Hajar yang lari ke sana ke sini cari air, tempatnya diabadikan, namanya Sofa Marwah. Tempat Nabi Ibrahim diganggu setan, dilempar, tempatnya ditandai, namanya Jamarot Ula Wusto Aqobah. Nah Nabi Muhammad ini Nabi terakhir, agar gak lupa, maka seluruh umatnya harus melakukan ziarah ke tempat itu, petilasan-petilasan kuno, biar mereka benar-benar mengutamakan itu. Maka berziarah itu dijadikan rukun Islam yang ke-5, namanya ibadah haji. Loh, kenapa kok sana? Tempat-tempat itu Islam tidak pernah melupakan itu. Makanya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, kita umatnya ketika menyembah Allah jangan lupa kepada Nabi Muhammad. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi juga kamu jangan lupa itu semua dulu jasa Nabi Ibrahim. Maka kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina, di seluruh alam, innaka hamidum majid. Karena ternyata seluruh alam ini bergerak karena jasa Nabi Ibrahim. Yang sekarang ke Eropa itu adalah turunan Nabi Ibrahim. Dari jalur mana? Dari jalur Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim punya anak dua, satu namanya Ishak, satu namanya Ismail. Nah, seluruh dunia ini diwarnai oleh anak-anak Ibrahim. Yang ke Eropa itu turunan Ishak. Ishak punya anak Yakub atau Israel, punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel, punya agama Yahudi sama Nasrani. Maka yang sebagian besar bergerak ke sana ya turunan Israel. Makanya mereka menyebut Ibrahim dengan sebutan Abraham. Istri Abraham namanya Siti Sarah. Yang Islam menyebutkan keturunan Ismail dari Nabi Ibrahim, punya istri Saroh. Makanya di dunia ini dikenal nama-nama Ibrahim semua agama. Di Hindu ada namanya Brahma, istrinya Saraswati. Saraswati itu komplit. Makanya sekarang ribut di Filistin itu, yuk pantas dong, memang itu saudara Islam, Yahudi, Nasrani itu memang satu puyang, satu jurai. Makanya ribut. Maka dimanapun kalau ada orang ribut rebutan sawah, pasti saudara. Udah gitu aja. Rebutan kebon pasti saudara.
Kalau rebutan pematang baru tetangga. Lah kalau rebutan sawah ya pasti saudara. Itu makanya sekarang ribut di sana. Makanya lah kenapa kita nggak ikut ribut? Lah kita bukan saudara selain saudara Islam. Itu Islam. Makanya sekarang kemudian dunia ini ketahuan juntrungnya. Makanya harus saling menghargai, saling menghormati. Karena ternyata manusia itu satu nenek moyang. Nah itulah maka orang tidak boleh lupa pada para pendahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakangan jangan lupa doakan yang pergi lebih dulu yang bawa iman. Nah itulah maka kelasnya ada kelas internasional, ada kelas lokal agar kita bersyukur. Yang sana dilahirkan menjadi bangsa Arab, ya sudah Allah milikkan bangsa Arab. Yang sana lahir menjadi bangsa Cina, ya sudah menjadi bangsa Cina. Nah sekarang ketemu semua antar bangsa. Cina nggak datang ke sini tapi make-nya datang. Ini dunia baru. Kiai ngajarin sholat itu ternyata nutup aurat, tutup aurat pakai kain. Yang bisa bikin pabrik kain orang Cina. Makanya jangan galak-galak sama Cina. Cinanya pergi, kamu telanjang di dunia itu sekarang. Kita wudhu pakai air sekarang sedot sama sanyo dialirkan oleh pipa. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. No, apa sampean? No, ini kiai mau minum sedotan pakai aqua ini diurus Danon orang Prancis walaupun di sini. Istri-istri kita ini cantik-cantik sekarang. Itu karena bedaknya diurus sama orang Prancis sehingga cantik-cantik skincare-nya. Kalau bedak Lampung Tengah rusak karena beras ditumbuk ya blonteng semua. Nggak bisa. Kita punya banser, kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya bupati. Nggak ada yang tahu bedanya di mana. Bedanya adalah karena ada tulisan polisi, tulisan banser, tulisan TNI. Yang membuat perbedaan itu siapa? Ya orang Cina. Karena Cina bisa bikin mesin bordir mereknya Butterfly. Nah itu makanya kita mesti disuruh rukun. Ya kan? Orang Islam zakat, pakai makanan, pakai komoditas pertanian, nanam sawit, nanam ketela. Yang beli ketela siapa? Ya bukan orang Lampung, nggak bisa dimakan. Yang beli ketela adalah pabrik-pabrik aci, pabrik-pabrik tepung, seluruhnya konsorsium internasional, ada dari Eropa, ada dari Cina. Kalau mereka kita usir, nah pupuk tepung kita yang beli siapa? Yang beli sawit siapa? Orang kiai ngantuk aja dibantu sama Cina. Lewat apa? Rokok, gudang garam. Lah itu dunia, makanya orang sekarang nggak boleh ribut-ribut. Ya kan? Kita makan itu, makanan kita. Doanya aja Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kenapa bukan berkahilah saya? Karena yang ngurus makanan orang banyak. Yang nanem siapa, yang giling siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang nanem siapa, bikin bumbu siapa, yang nanem lada, yang nanem sahang, macam-macam orang terlibat. Terus makanan jadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam bukan orang Lampung, orang Jepara sana sama orang Rembang pakai tambak garam. Sampean tahu bahwa orang waktu bikin garam ditambak nggak kencing, ditambak garam nggak tahu. Makanya orang Jawa itu enak karena takut ada kencingnya, maka yang satu dikasih nama Uyah karena yang satu bernama Uyuh. Tahu Pak Bupati bedanya Uyah sama Uyuh itu? Nggak tahu kan. Nah inilah orang pergi haji
Begitu mau berangkat diurus sama bank. Bank itu yang pertama kali buat orang Yahudi. Terus kita mau anti bank. Terus duitnya dikasih ke pilot, nggak mau. Makanya hati-hati, bank haram. Kalau bank mau haramkan, jangan bawa uang, karena uang itu produksi bank. Bukan KUD Lampung Tengah, bukan, itu bank. Kalau mau berangkat haji diurus pesawat, yang bikin orang Yahudi. Kalau Yahudi dimatiin semua, kita pergi haji renang. Wah, dunia itu begitu, jangan sok-sokan. Makanya Rasulullah itu enak kalau sudah berbicara kebaikan. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairannya nakiro, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, lah baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka manusia kalau baik pasti nggak sempurna. Nah, pasti baiknya bareng yang lain. Tak kasih contoh, pengajian ini baik enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Iya, jadi kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya kiainya dong. Sendirian aja minumannya banyak. Orang baik kok. Acara nggak mulai kalau kiainya belum dah nunggu orang baik. Ya karena orang baik, Pak Bupati aja menyiapkan mobilnya untuk dinaiki orang baik. Sampean nggak boleh naik, sampean begitu. Undang ini orang baik, minumannya aja saking khawatirnya. Jangan-jangan kiainya panas dalam, kasih minuman larutan penyegar. Khawatir kiainya kurang cairan, kasih minum Pokari. Maka saya paling jengkel ini minuman suudon ini. Rumang sani kiai panas dalam apa dikasih minuman larutan penyegar. Tetapi kiai nggak boleh mengaku paling baik, karena kiai terlihat baik di sini karena diundang sama Pak Bupati. Kalau nggak diundang Pak Bupati, ya nggak ada di sini. Nah, baik saya apa baik Pak Bupati? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian Pak Bupati ya jelek. Nah, itu orang baik baru 2 bisa kelahi itu coba. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Kami mau datang. Lah kok bisa lah kalau kami nggak datang, ini bukan pengajian. Nah apa? Cek sound. Lah itu. Nah, kata yang masang tenda, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Kami mau masang tenda, kalau nggak pasangi tenda bubar kepanasan. Padahal yang masang tenda biasanya sholatnya juga nggak terlalu jangkep. Karena nggak ada kiai yuk masang tenda. Kata tukang sound, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Nah, soundnya tak matiin ya bubar. Nggak ada. Terus anak-anak tenang, kenapa? Ya karena ada yang jualan mainan itu. Lah ini dunia. Jadi makanya orang baik jangan merasa paling baik. Lah itulah makanya dunia ini saling berbagi. Kamu harus saling pengertian, tapi kamu punya identitas di mana semua orang pengen memakmurkan bangsanya masing-masing. Orang Amerika ya pengen Amerika yang makmur. Orang Cina ya pengen Cina yang makmur. Orang Indonesia ya pengen Indonesia yang makmur, karena punya tanggung jawab. Pak Bupati Lampung Tengah ya bertanggung jawab sama kesejahteraan orang Lampung Tengah. Bupati Lampung Timur punya tanggung jawab kesejahteraan Lampung Timur. Yang punya kewajiban kesejahteraan sak Lampung ya Pak Gubernur. Nah, yang punya tanggung jawab se-Indonesia ya Pak Presiden. Makanya ketika Presiden datang, Bupati harus nyambut karena skalanya gede. Nah, itulah maka semua orang punya bangsa, punya negara. Maka membanggakan bangsa dan negaranya diperbolehkan di dalam Islam. Bikin simbol-simbol negaranya diperbolehkan. Orang Indonesia punya simbol merah putih, punya Pancasila. Makanya kita diajarkan, ingat kamu punya bangsa. Kalau kamu punya bangsa, berarti kamu punya masa lalu. Dan jangan lupa, makanya kita punya. Nah, orang-orang yang seperti ini
Inilah yang hari ini harus diingatkan ulang. Karena tiba-tiba anak-anak muda sekarang lebih bangga dengan bendera Filistin daripada bendera merah putih. Nggak boleh. Filistin punya benderanya, kita punya merah putih. Untuk punya merah putih itu berapa nyawa dulu yang dikorbankan. Ngibarkan merah putih ketika kita belum merdeka ditembak sama Belanda. Makanya kami anak-anak Jawa dulu kalau punya merah putih agar nggak ditembak Belanda, ditaruh di atas rumah. Waktu bangun, Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, Belanda curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga dikasih pisang, masih curiga besoknya bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, oh cuman mau makan aja ribet. Tapi Belanda gak tahu tumpeng habis, padi mengering, kelapa mengering, tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu punya. Nah sekarang kita kemana-mana tahuan kalau orang Indonesia benderanya merah putih, pergi haji ya merah putih, orang Surabaya merah putih, biru sobek birunya. Makanya dulu merah putih ini minta nyawa, sekarang cuma minta gini tok, nggak minta apa-apa, cuma minta gini, hormat para pendahulu gitu aja alasannya. Yang musyrik, yang bid'ah, yang menyembah berhala. Orang-orang seperti itu jangan-jangan waktu nenek moyangnya zaman perang, nenek moyangnya lagi bandar dadu, kan bisa. Loh jangan-jangan tiba-tiba kita punya. Makanya semua bangsa punya ceritanya masing-masing. Amerika menceritakan bangsanya, bagaimana dia membangun cerita dalam film Hollywood melalui film Wild West sampai The Last of the Mohican. Orang Amerika agar dia tahu bahwa bangsanya kuat. Ketika dia kalah dalam perang Vietnam, nggak terima dia, bikin Rambo 1 sampai 6. Ketika dia kalah dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Padahal semua orang tahu Shaolin nggak pernah ada di Amerika. Ketika dia ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Jepang, orangnya dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Semua punya ceritanya. Orang Cina menceritakan bangsanya mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai dari Wu Fei Hung sampai Sun Gokong, diceritain semua, gak ada yang tersisa. Orang Jepang menceritakan samurai dari semangat Bushido sampai agar anak-anak ini tahu bahwa perjuangan orang Jepang untuk bersatu sangat berat. Pernah terjadi pembantaian antara orang tua dan orang muda, dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Lu apal kiai. Nah, orang Malaysia agar anak bangsanya nggak lupa dengan masa lalunya, akhirnya Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa bahwa Malaysia pernah dibangun bersama oleh ras India bersama ras Melayu. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh India kecil namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa bahwa Malaysia pernah dibangun bersama anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang bangun Melayu di sana, kenalkan Susanti. Akhirnya kebangsaannya bangkit. Orang Korea lewat drakor, modalnya air mata dan meja makan. Indonesia, mari kita kenalkan bahwa kita punya sejarah masa lalu. Dengan apa? Dengan peringatan-peringatan para pendahulu. Sehingga kita nggak lupa, seolah-olah bangsa kita ini jelek terus. Orang Eropa lebih bagus, kita jangan lupa bangsa kita punya kedudukan yang sama dengan mereka. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet di Eropa. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Arab pernah punya kisah cinta Kais dan Laila. Indonesia punya banyak kisah cinta. Di Jawa ada ande-ande
lumut. Kalau di Lampung ada apa? Kisah cinta apa? Ya pokoknya itu Raden Inten. Semua punya. Di sana ada Ibu Tiri Kejam. Dalam kisah Cinderella kita punya bawang putih, bawang merah. Sana orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat banyak sekali. Ada Lambung Mangkurat, ada Bandung Bondowoso, ada si Pahit Lidah. Komplit kita. Ada Sumanto. Elingi sing mangan beduk soto. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun, komplit. Nah, ayo. Sana punya alat musik Eropa namanya gitar terbuat dari kayu tali. Orang Cina punya sitar kayu tali. Orang Arab punya alat musik terbang kayu kulit. Buatnya gampang. Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dipikir kita nggak punya, kita punya semuanya. Kalau berbicara tentang bangsa yang kuat, kita pernah menjadi bangsa yang sangat kuat. Bahkan sampai hari ini kita masih bangsa yang kuat. Orang-orang punya sejarah perang. Semua negara punya panglima-panglima perang yang hebat. Orang Eropa punya Napoleon Bonaparte. Itu. Orang Jepang punya samurai-samurai yang hebat. Kita juga punya. Bahkan dunia mencatat, dunia pernah diajar habis sama Genghis Khan. Eropa hancur sama Mongolia, Cina hancur sama Mongolia, Arab hancur sama Mongolia. Tapi ketika Mongolia mengirim utusan ke sini, utusannya nggak selamat, dipotong kupingnya sama Kertanegara. Akhirnya Mongolia menyerang Nusantara, dihadapi sama Singasari, Pajajaran dan Sriwijaya. Hasilnya apa? Terjadi perang besar di Selat Malaka. Dan saat itulah bangsa Mongolia mengalami kekalahannya. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Makanya jangan ngajak kelahi sama orang Indonesia. Jangan ganggu orang Indonesia. Orang Indonesia itu ngalah. Nah, tapi kalau sudah nemen ngalih. Kalau udah nggak bisa ditahan, ngamuk. Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dengan perang adalah bangsa Indonesia. Dan itu ada pahlawan-pahlawan yang sangat banyak. Di sini ada Raden Intan, di sana ada Sultan Badaruddin, di Jawa ada Pangeran Diponegoro, sebelumnya ada Raja-Raja Sriwijaya, Raja Pajajaran, orang-orang hebat. Makanya jangan salah. Rasulullah lahir tahun 571, 600 masih disebut jahiliyah orang Arab. Kita tahun 300 sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 kita pernah mendirikan kerajaan Kanjuruhan. Tahun 500 berdiri kerajaan Kalingga ratunya Sima. Tahun 600 berdiri kerajaan Mataram. Tahun 700 berdiri kerajaan Sriwijaya. Semua kerajaan-kerajaan besar ada di sini. Makanya kita punya bangsa ini bukan bangsa kecil, bangsa besar. Makanya kalau ada ayam lahir di sini, sebutlah ayam Indonesia. Gede dikit ayam Bangkok. Jambu gede dikit jambu Bangkok. Lah itu di tempat kami yang tersisa tinggal gula Jawa. Di Bali yang tersisa tinggal arak Bali. Nah kalau di sini yang apa? Kopi Lampung. Yang tersisa yang lain rambut udah hitam di merah-merah. Enggak pede akhirnya jadi LKMD londo komeng ndase. Lah itu saatnya kita mulai menceritakan kembali bahwa kita punya sejarah. Salah satunya adalah sejarah pengislaman. Kenapa kita menjadi Islam? Pengislaman di sini bermula tahun 1400, bukan 1800-an ke sini. Makanya masih zaman para wali. Kenapa zaman para wali? Karena dulu yang membawai agama Hindu itu
Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi, punya cakti. Kalau saudagar ketemu orang punya cakti yang namanya Brahmana, nggak kuat. Karena saudagar itu sudra, petani pedagang itu kastanya sudra. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu nggak benar. Karena saudagar nggak boleh ngomong agama, kastanya sudra. Maka yang bisa mengimbangi Brahmana adalah para wali. Karena yang satu punya sakti, yang satu punya aroma imbang. Lah kenapa wali-wali itu berbicara kesaktian? Karena yang dihadapi adalah Brahmana. Kalau kenapa nggak berbicara perdagangan? Orang sini ngapain diajari berdagang? Orang sini sudah jago berdagang. Kenapa tidak diajari pertanian? Orang sini sudah jago bertani. Orang sini kenapa nggak diajari tata krama? Orang sini sudah jadi ahli tata krama, sopan santunnya sudah jadi ini. Kenapa orang sini nggak diajari cara makan? Orang sini sudah makan nggak makan kumpul. Makanya orang kalau ngumpul harus dikasih makan. Makanya kalau sudah ngumpul kayak gini harus dikasih makan. Makanya mendoakan para leluhur itu selain doa adalah sodako. Maka sodako lah para leluhur, Pak Bupati. Makanya kalau khol gini jangan sepi begini, cuman pidato tok. Potongin sapi lah gitu. Lah Bupati ya kalau motong sapi ya jangan satu. Nah iya, ya 4 apa 5 gitu. Lah itu makanya kalau orang pas setelah sampai di Jabal Rohmah tahu bahwa manusia itu bersaudara, besoknya Idul Kurban, seluruh hewan sapi dipotong, unta dipotong. Nah makanya kalau kita memperingati khol leluhur kayak gini, sodakohnya ya motong sapi, jangan ayam apalagi endok. Ya tapi karena ini yang pertama belum pernah diajari, jadi ya nggak apa-apa. Tapi tahun depan kalau nenek moyang kita kalau dikirimi doa kan ya enak. Lah iya, lah kalau kiainya ya Kiai Imam Zuhadi 1 misalnya, sapinya 1 panjenengan. Besok ya. Oh, Kiai Imam Zuhadi tahun depan sapi 1. Yo